Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-14 dari 81 topik. Sengketa, macam-macam sengketa, sebab-sebab timbulnya sengketa hukum, dan cara menyelesaikan sengketa hukum. Penyebab orang menggugat orang lain di muka pengadilan, adalah adanya sengketa hukum yang timbul di antara penggugat dengan tergugat. Gugatan yang akan diajukan ke muka pengadilan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang. Agar tuntutan dalam gugatan dapat berhasil dikabulkan oleh hakim, maka harus mengetahui dengan tepat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain apakah orang dapat mengajukan gugatan, syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar gugatan diterima, dan tuntutan dikabulkan oleh hakim. Guna mempertahankan kelangsungan kehidupannya, maka manusia hidup berkumpul dalam sebuah masyarakat. Di samping adanya kepentingan bersama guna mempertahankan kelangsungan hidupnya, di antara warga masyarakat sendiri tidak jarang terjadi bahwa kepentingan warga masyarakat saling berbeda, bahkan saling bertentangan satu sama lain, baik antara individu dengan individu, maupun antara segolongan warga dengan segolongan warga yang lain, atau antara seorang warga dengan sekelompok warga yang lain. Kepentingan yang saling berbeda, apalagi bertentangan, seringkali menimbulkan perselisihan di antara mereka yang berkepentingan. Perselisihan yang demikian inilah yang dikenal dengan sebutan atau istilah sengketa. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka warga masyarakat merasakan perlu adanya suatu yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bersama warga masyarakat ini. Oleh karenanya, secara sepakat dibuat oleh para warga masyarakat suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Ketentuan yang dimaksud semula berupa suatu kebiasaan di dalam masyarakat tersebut yang kemudian berkembang menjadi suatu adat kebiasaan dan yang selanjutnya menjadi apa yang kita kenal sekarang ini dengan istilah hukum. Macam-macam sengketa. Setelah adanya hukum yang mengatur tingkah laku warga masyarakat, maka sengketa yang timbul di antara warga masyarakat dapat dibedakan menjadi sengketa hukum dan bukan sengketa hukum. Sengketa hukum adalah suatu perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu keadaan atau kejadian yang mampu menggerakkan peraturan perundang-undangan, misalnya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Sedangkan sengketa yang bukan sengketa hukum adalah setiap sengketa yang tidak ada dasar hukumnya, misalnya perselisihan yang timbul sebagai akibat dua orang bercanda dan saling mengejek. Ada beberapa jenis sengketa hukum sebagai berikut. 1. Sengketa yurisdiksi, atau Geschillen van Rechtmacht, yaitu sengketa antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain tentang kewenangan mengadili, atau kompetensi, baik yang absolut maupun relatif, yang dapat dibedakan menjadi A. Sengketa yurisdiksi positif. Di sini masing-masing pengadilan merasa berwenang mengadili. Dalam kewenangan yang absolut, misalnya pengadilan negeri merasa berwenang mengadili suatu perkara, demikian pula pengadilan agama merasa yang berwenang mengadili perkara itu. Dalam hal terjadi sengketa demikian ini, maka yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Agung. Sedangkan dalam kewenangan yang relatif, misalnya pengadilan negeri Semarang merasa berwenang mengadili suatu perkara, tetapi pengadilan negeri Kendala juga merasa berwenang mengadili perkara tersebut. Jika terjadi hal demikian, maka yang akan menyelesaikan adalah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. B. Sengketa yurisdiksi negatif. Di sini masing-masing pengadilan merasa tidak berwenang mengadili suatu perkara. Dalam kewenangan yang absolut, pengadilan negeri merasa tidak berwenang memeriksa suatu perkara karena dianggap yang berwenang adalah pengadilan agama, namun pengadilan agama juga merasa tidak berwenang memeriksa perkara tersebut dengan alasan yang berwenang adalah pengadilan negeri. Dalam kewenangan yang relatif, Pengadilan Negeri Semarang merasa tidak berwenang mengadili suatu perkara, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kendala, sedangkan Pengadilan Negeri Kendala mengatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Semarang. Dalam hal terjadi sengketa yurisdiksi, baik yang positif maupun yang negatif, apabila menyangkut kompetensi yang absolut maka yang menyelesaikan adalah Mahkamah Agung, sedangkan jika sengketa mengenai kewenangan yang relatif maka yang menyelesaikan adalah pengadilan yang lebih tinggi. 2. Sengketa eksekusi, perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, atau eksekusi, yang dibedakan menjadi A. Perlawanan dari pihak tereksekusi, Pasal 197 ayat 8, menentukan bahwa eksekusi dapat dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitur, akan tetapi eksekusi tidak boleh dilakukan terhadap hewan dan perkakas yang benar-benar diperlukan untuk mencari nafkah, jika dalam eksekusi ikut serta dieksekusi hewan, kerbau, jika tereksekusi adalah seorang petani, atau perkakas, pompa angin, jika tereksekusi adalah penambal ban, maka mereka ini dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut. Atau eksekusi yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang ditentukan undang-undang.
Misalnya, dalam suatu eksekusi maka tereksekusi boleh menentukan urut-urutan hartanya yang akan dieksekusi. Jika ketentuan ini dilanggar maka tereksekusi dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang ditentukan undang-undang. Misalnya, dalam suatu eksekusi maka tereksekusi boleh menentukan urut-urutan hartanya yang akan dieksekusi. Jika ketentuan ini dilanggar maka tereksekusi dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut. B. Perlawanan dari pihak ketiga, yang bukan pihak berperkara, tetapi barang miliknya ikut serta dieksekusi, atau sita. Misalnya, sepeda motor milik pihak ketiga yang sedang dipinjam oleh tereksekusi ikut serta disita pada saat pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang mengalahkan tereksekusi maka pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut. Menurut ketentuan pasal 195 ayat 6 maka, perlawanan, termasuk dari pihak ketiga, yang timbul karena eksekusi itu, diajukan kepada dan diadili oleh pengadilan dalam daerah hukum mana tindakan-tindakan eksekusi itu dijalankan. Misalnya, suatu eksekusi dijalankan oleh Pengadilan Negeri Semarang, maka jika ada perlawanan, baik dari tereksekusi atau dari pihak ketiga, maka perlawanan itu diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Semarang. 3. Sengketa prayudisial adalah A. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses, misalnya asas pemusatan jawaban dilanggar. Dalam mengajukan jawabannya, tergugat harus memenuhi ketentuan tentang pemusatan jawaban. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka pihak lawan mengajukan keberatan. B. Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria. Pemeriksaan perkara dalam jurisdiksi voluntaria tidak dilakukan dalam sidang tertutup. Jika hakim memaksakan sidang tertutup maka pihak dapat mengajukan keberatan. 4. Sengketa pemerintahan, atau Besturgeskilen. Di sini seseorang menggugat pemerintah karena tindakan pemerintah menyimpang dari ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian pada seseorang. Sengketa demikian diselesaikan oleh pengadilan negeri. 5. Sengketa pemerintahan berdasar hukum publik, atau public recatlik geskil. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan berdasar ketentuan hukum publik telah merugikan seseorang, atau onrechtmatige overheidsdaad. Sengketa demikian ini diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara. 6. Sengketa hukum yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Sebab-sebab timbulnya sengketa hukum. Hukum material sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat baik yang berupa memerintah, mengatur, melarang, ataupun menganjurkan. Ketentuan yang memerintah misalnya, semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu kepada, dan sebagainya. Ketentuan yang mengatur, misalnya, belum dewasa adalah mereka yang belum genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Ketentuan yang melarang, misalnya, perkawinan dilarang antara mereka, dan sebagainya. Ketentuan yang menganjurkan, misalnya di dalam peraturan lalu lintas terdapat rambu dengan tulisan, belok kiri jalan terus. Hukum memberikan sesuatu kepada subjek hukumnya, sesuatu tersebut apabila dilanggar dapat menimbulkan sengketa hukum. Sesuatu yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukumnya ialah A. Hukum memberikan hak kepada seseorang. Misalnya, dalam jual-beli ada ketentuan dalam undang-undang yang antara lain menyatakan bahwa di dalam jual-beli, penjual berhak untuk menerima sejumlah uang seharga barang yang diserahkan kepada pembeli sebagaimana telah disepakati. Dengan tidak dipenuhinya hak dari penjual oleh pembeli, yang berarti ada pelanggaran terhadap hak penjual untuk menerima sejumlah uang tersebut maka dapat menimbulkan sengketa hukum antara penjual dengan pembeli. B. Hukum membebani kewajiban kepada seseorang. Misalnya di dalam utang piutang, terdapat ketentuan dalam undang-undang bahwa debitur wajib mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang ada di antara mereka. Apabila kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada debitur ini tidak dilaksanakan, dengan perkataan lain debitur tidak mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian, atau wan prestasi, maka dapat menimbulkan sengketa hukum di antara kreditur dengan debitur. C. Hukum melindungi kepentingan seseorang, misalnya bahwa setiap orang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan istirahat pada malam hari setelah bekerja seharian. Kepentingan ini dilindungi oleh undang-undang, maka jika kepentingan orang ini diganggu oleh orang lain, contohnya tetangga sebelah rumah memperbaiki sepeda motor menyalakan mesin dengan keras, dapat menimbulkan sengketa hukum. D. Sengketa hukum dapat juga ditimbulkan apabila terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh seseorang yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Cara menyelesaikan sengketa hukum.
Dalam hal terjadi sengketa hukum antara sesama warga masyarakat atau warga masyarakat dengan suatu badan hukum, maka ada beberapa cara untuk menyelesaikannya sebagai berikut. A. Damai di luar pengadilan atau penyelesaian secara kekeluargaan, misalnya dengan bantuan ketua RT atau RW setempat, bahkan kepala desa atau camat. B. Dengan bantuan lembaga yang oleh hukum diberi wewenang untuk itu, misalnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau P4P. Sekarang menjadi Pengadilan Hubungan Industrial, menyelesaikan sengketa antara pekerja dengan pemilik usaha, atau Panitia Urusan Piutang Negara, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau PUPN-BUPLN, menyelesaikan sengketa mengenai kredit macet. C. Dengan bantuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau BANI, atau dengan Alternative Dispute Resolution, ADR. D. Sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara lain, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, atau Eigenrichting, namun harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yaitu dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan dirinya. Itulah topik ke-14 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.